Ini adalah monster tanpa penglihatan. Tapi pendengaran sangat sensitif. Hanya membuat sedikit kebisingan akan diburu olehnya. Monster itu datang ke bumi bersama sebuah meteorit. Semua orang masih asik menonton pertandingan. Tapi saat mereka menemukan ada yang salah, semua orang yang tidak tahu kebenaran mulai berpencar. Mereka mulai meninggalkan tempat pertandingan. Jason juga membawa putrinya pulang. Ketika ia bertanya kepada polisi tentang situasi ini, tiba-tiba, seekor monster menabrak mobil polisi. Jason membawa putrinya bersembunyi di bar. Monster itu masih berkeliaran di luar. Saat monster perlahan-lahan mendekat, semua orang menahan napas mereka. Tidak berani mengeluarkan suara. Kemudian ponsel seorang gadis berdering. Monster yang mendengar suara itu segera masuk melalui jendela, tanpa henti memburu orang-orang di dalam bar. Jason berlari keluar dengan putrinya. Monster itu terus mengejarnya. Istrinya, Anna, juga membawa dua putranya. Bersembunyi di balik mobil polisi. Putra sulung melihat ayah dan kakak yang berlari ke arah mereka. Saat itu juga, seorang polisi berdiri dengan senjatanya. Sang ayah meraih putrinya dan berjongkok. Tapi senjata tidak bekerja untuk monster. Polisi itu langsung dikoyak oleh monster. Waktu datang ke hari ke-474 saat serangan monster. Anna berjalan keluar rumah dengan putra dan putri sulungnya. Karena serangan monster, mereka akan pergi dari sini. Mereka sudah kehilangan dua kerabat. Putra bungsu karena mainan pesawatnya dibunuh oleh monster. Ayahnya demi menyelamatkan kedua anaknya juga mengorbankan dirinya dan dibunuh oleh monster. Agar tidak membuat suara, mereka hanya bisa bertelanjang kaki dan berjalan di atas jalan yang ditutupi pasir. Untuk keselamatan, mereka membawa kotak kedap suara, sehingga bisa mencegah tangisan bayi yang menarik perhatian monster. Mereka mengikuti rel kereta, datang ke pabrik yang ditinggalkan. Saat melintasi pagar, Anna secara tidak sengaja menyentuh jebakan. Sekelompok botol terjatuh dan mengeluarkan suara yang bising. Anna merasa sesuatu yang buruk akan tiba. Menyuruh putra dan putrinya segera berlari. Putra segera berlari di depan. Tetapi secara tidak sengaja menginjak klip. Rasa sakit itu membuatnya menangis. Anna dengan cepat menutupi mulut anaknya. Menyuruhnya jangan mengeluarkan suara. Saat itu, dari kejauhan, seorang pria misterius membidik senapan sniper ke arah mereka dan melihat semua gerak-gerik mereka. Ketika Anna membuka klip, anaknya karena kesakitan, sehingga dia berteriak. Suara menarik perhatian seekor monster. Kemudian putrinya mengambil mikrofon, kemudian meletak alat bantu dengar di atas mikrofon. Suara frekuensi rendah dari alat bantu dengar langsung membuat monster tidak bisa bergerak. Ternyata karena pendengaran monster sangat sensitif, sehingga sangat takut dengan suara frekuensi rendah. Anna mengangkat pistolnya. Tanpa ragu-ragu, ia melepaskan tembakan ke arah monster. Monster itu terjatuh dalam sekejap. Suara senjata menarik perhatian lebih banyak monster. Pria misterius itu tiba-tiba muncul. Dia menyuruh Anna untuk tidak mengeluarkan suara. Monster sedang mencari mereka di dinding. Pria misterius membawa mereka ke depan. Monster itu mengejarnya. Pada saat kritis, mereka melompat dari pipa ke ruang bawah tanah dan bersembunyi dalam ketel uap besar. Efek kedap suara dari ketel sangat baik, tapi oksigen terbatas. Pria misterius hanya bisa menyalakan korek api. Selalu perhatikan kandungan oksigen dalam ketel. Ketika pria misterius melepaskan topengnya, Anna mengenalinya. Ternyata itu adalah tetangga mereka, Jack. Setelah monster pergi, Anna menggunakan alkohol, mengobati luka anaknya dengan sederhana. Untuk meringankan rasa sakit adiknya, kakaknya meletakkan headphone di kepalanya. Tiba-tiba adiknya seperti mendengar suara dari headphone-nya. Anna mengambil alih headphone. Dia mendengar musik datang dari dalam, tapi dia tidak mempedulikannya. Tengah malam, Millie memberitahu adiknya, ini bukan musik, ini sinyal komunikasi. Ini adalah sinyal dari orang yang selamat. Dia melacak melalui segmen audio suara dan menemukan tempat asal suara itu. Tempat itu berada di sebuah pulau kecil. Millie memutuskan untuk pergi mencari pulau ini. Karena cedera kaki, adiknya menolak rencana untuk pergi bersama Millie. Keesokan paginya, Millie meninggalkan catatan. Dia sudah berangkat untuk menemukan pulau yang aman. Anna menunjukkan catatan itu pada Jack. Dia berharap Jack bisa membantunya dalam pencariannya. Di bawah permohonan Anna yang berulang kali, Jack akhirnya setuju padanya.
Saat itu, Millie sedang berjalan di sepanjang rel. Kedua kakinya sudah berdarah. Ta Zhao Dao Lei Liang Fei Qi De Huo Che, dia menemukan kereta yang ditinggalkan. Perlahan-lahan dia masuk ke dalam kereta. Pada saat ini penumpang di kereta sudah meninggal. Gerbong penuh dengan mayat. Dia membuka pintu ruang kontrol kereta. Setengah bersandar di pintu. Dia mengambil kotak P3K di dalam. Tiba-tiba, sebuah mayat jatuh ke bawah. Teriakan menarik perhatian monster. Monster itu memanjatnya dari kedalaman gerbong. Millie dengan cepat menyalakan mikrofon. Dia meletakkan alat bantu dengarnya di mikrofon. Suara frekuensi rendah keluar. Seketika membuat monster tidak bisa bergerak. Millie mengangkat pistolnya dan menembak monster itu. Peluru mengenai monster, tapi monster itu tidak jatuh. Hal ini membuat monster semakin menggila. Dengan kesakitan ia menuju ke gadis kecil ini. Di saat-saat kritis, monster itu ditembak di kepala. Ternyata Jack datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Anna menemukan bahwa oksigen anak kecilnya hampir habis. Dia memutuskan untuk pergi mencari persediaan. Dia berulang kali menyuruh anaknya untuk tidak keluar dan harus merawat adiknya dengan baik. Anna datang ke supermarket di kota dan menemukan 2 tangki oksigen. Pada saat ini, putranya keluar dari ruang bawah tanah. Dia datang ke rumah Jack dan melihat mayat seorang wanita. Membuatnya terkejut hingga mundur. Barang-barang di atas meja jatuh ke lantai dan membuat suara bising. Suara menarik perhatian monster. Dia bergegas kembali ke ruang bawah tanah. Kemudian mengambil kotak berisi adiknya dan memasuki ke ketel. Tapi secara tidak sengaja dia mengunci pintunya. Monster itu menabrak pintu masuk ruang bawah tanah. Anna yang kembali dan mendengar suara. Dia segera berlari pulang. Dia melihat pintu masuk yang rusak. Dengan cemas dia melihat sekitarnya. Saat ini, dia melihat bensin yang bocor di satu sisi lain. Dia meletakkan tabung oksigen di atasnya. Kemudian menembak ke udara. Suara tembakan menarik perhatian monster. Monster naik ke atas dan mulai mencari-cari Anna. Anna menyalakan bensin dengan satu tembakan. Tapi monster tidak takut api. Monster memanjat keluar tanpa terluka dari dalam api. Asap yang keluar memicu saklar air pemadam api. Suara air membuatnya pendengaran monster tidak bisa mengetahui lokasi Anna. Anna mengambil kesempatan untuk kembali ke ruang bawah tanah. Tepat ketika bayinya akan kehabisan oksigen. Anna membuka pintu baja tepat waktu. Kemudian membangunkan putranya yang pingsan. Monster juga diikuti ke ruang bawah tanah. Ketika Anna menutup pintu, monster itu menerkam dalam sekejap. Pada saat ini Jack dan Millie datang ke dermaga. Mereka mencari perahu untuk pergi ke pulau yang aman. Tapi mereka menemukan seorang gadis kecil. Jack maju untuk memeriksanya. Tiba-tiba, gadis kecil itu mengikat leher Jack dengan tali. Kelihatannya mereka masuk ke jebakan. Sekelompok penjahat menculik mereka. Mereka mengambil alat bantu dengar dan peralatan Millie. Jack membuat gerakan melompat pada Millie. Millie sepertinya mengerti. Jack tiba-tiba berlari ke penjahat. Mencekiknya dari belakang. Lampu minyak tanah jatuh ke lantai. Kebisingan menarik perhatian monster. Monster mulai membantai orang-orang di jembatan. Jack mengikat penjahat dengan tali. Kemudian menusuk pahanya dengan pisau. Penjahat yang kesakitan segera berteriak. Jack melompat ke dalam air saat itu juga. Monster lainnya, setelah menghabisi beberapa orang di kapal, tapi tidak berani maju. Ternyata mereka takut pada air dan tidak bisa berenang. Millie tiba tepat waktu dengan perahunya. Dia menyelamatkan Jack. Jack mengambil kembali alat bantu dengar dari mulutnya. Kedua orang tiba di pulau kecil dengan perahu. Mereka menemukan pulau itu sangat terang. Mereka menemui penduduk pulau. Penduduk pulau memberitahu mereka, karena monster tidak bisa berenang, pulau ini baru aman. Keesokan paginya, Jack tiba-tiba mendengar suara. Dia menemukan kapal mengambang di pulau. Dan kapal itu penuh dengan cakaran jari kaki. Dia menebak bahwa monster mengikuti kapal datang ke pulau ini. Dia berlari kembali dengan sekuat tenaga, sambil berteriak pada semua orang untuk bersembunyi. Tapi masih selangkah terlambat. Monster mulai membantai orang di pulau itu. Jack dan Millie di bawah bantuan penduduk pulau mengemudi mobil untuk menarik perhatian monster. Monster terus mengejar mereka. Mereka datang ke stasiun radio. Penduduk pulau diseret keluar oleh monster saat memasuki pintu. Jack dan Millie mengambil kesempatan untuk bersembunyi di ruang mesin. Kedua orang menahan napas. Monster terus mencari mereka. Millie berjalan diam-diam ke ruang radio.
saat dia mendorong pintu ruang radio. Jack memblokir serangan monster itu tepat waktu. Kakinya terluka saat monster itu akan menyerang Jack lagi. Millie menyalakan radio dan menggantungkan alat bantu dengar pada mikrofon. Monster dipengaruhi oleh suara frekuensi rendah, mulai mengamuk kesakitan. Pada saat yang sama, di sisi adiknya juga menerima suara frekuensi rendah. Dia mengambil radio dan berjalan menuju monster itu. Kemudian mengambil pistol di atas meja. Millie juga mengambil bar besi. Satu tembakan, satu tongkat. Dua monster jatuh ke tanah dalam sekejap. Filmnya berakhir di sini. Ini adalah film terbaru yang dirilis pada tahun 2021. A Quiet Place 2 sempurna meneruskan yang pertama. Seluruhnya sangat tegang dan mencekik. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di film berikutnya. Awal abad ke-20, Adeline pernah memiliki kehidupan yang bahagia. Suami Adeline adalah seorang arsitek yang tampan. Keduanya memiliki anak perempuan kecil yang cantik. Tapi kemudian hari bahagia itu tidak bertahan lama. Suami Adeline meninggal dalam insiden perbaikan jembatan. Adeline sangat sakit hati. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dia mengendarai mobilnya ke dalam air. Dalam air dingin, suhu tubuh Adeline juga secara bertahap berkurang. Jantung juga berhenti berdetak secara bertahap. Pada saat ini, sebuah sambaran petir jatuh dari langit, menyambar Adeline yang tenggelam dalam air. Di bawah aksi arus, jantung Adeline terpengaruh. Sekali lagi berdebar. Adeline juga hidup kembali. Hal-hal yang aneh juga dimulai. Adeline menemukan bahwa dia sepertinya telah dilupakan oleh waktu. Anak perempuan Adeline telah dewasa. Adeline masih tidak tua. Ketika mereka pergi keluar bersama, orang-orang selalu pikir bahwa mereka sebagai saudara perempuan. Adeline awalnya mengira itu adalah hasil dari makan dan merawatnya dengan baik. Tapi waktu masih berlalu. Karena penampilannya tidak sesuai dengan usianya, hal tersebut menyebabkan Adeline banyak masalah. Mata curiga orang lain semakin menatapnya. Adeline terpaksa mencari alasan. Adeline memutuskan untuk bekerja di sekolah kedokteran. Di waktu luangnya, Adeline membaca semua jenis buku sains. Dunia orang biasa juga tidak memberinya kesempatan lagi untuk menemukan jawabannya. FBI datang untuk mencarinya. Mereka mengatakan bahwa ingin melakukan beberapa tes. Tapi Adeline tahu bahwa itu tidak sesederhana begitu. Untuk melindungi kebebasan dan keselamatan dirinya dan anak perempuannya, Adeline memutuskan untuk kabur dari pengejaran FBI. Memaksa dirinya untuk meninggalkan anak perempuannya. Kembali ke tempat Adeline dilahirkan. Mengembara tanpa ada jalan kembali. Agar tidak menarik kecurigaan orang lain, Adeline mengubah identitasnya setiap 10 tahun. Adeline menggunakan semua jenis nama, pekerjaan. Tersesat di tempat ini, Adeline akan muncul di tempat lain. Sampai ke jangka waktu 10 tahun lagi, manajer perpustakaan yang bernama Jennifer akan bersiap untuk menghilang lagi. Dan di sebuah peternakan jauh dari Susan akan muncul. Sebelum meninggalkan, Adeline bertemu Alice di pesta tahun baru. Adeline merasa Alice sangat mirip dengan orang lama. Tapi Adeline masih menolak percakapan Alice. Adeline akan meninggalkan tempat ini. Adeline tidak ingin memulai hubungan dengan apapun di tempat ini lagi. Tapi Alice tidak menyerah. Alice baru saja bertemu dan sudah jatuh cinta dengan wanita yang misterius dan mempesona ini. Beberapa minggu yang lalu. Jadi Alice tertarik dengan konsentrasi gadis ini. Alice menyumbangkan beberapa buku berharga untuk perpustakaan. Untuk mendapatkan perhatian Adeline. Setahap demi setahap. Alice berhasil mendobrak tembok di hati Adeline. Adeline sekali lagi menemukan perasaan cinta. Adeline memutuskan untuk bertaruh sekali. Mungkin Adeline bisa memiliki keberanian untuk mencintai lagi. Tapi kenyataan memaksa Adeline untuk menghadapi takdirnya. Anjing tua yang berteman dengan Adeline selama bertahun-tahun dalam kesendirian sudah mati. Sementara Adeline berduka atas kematian anjing itu. Anak perempuan Adeline juga menyebutkan bahwa ingin pindah ke panti jompo. Menghadapi anak perempuan dengan rambut putih. Di album itu ada setiap generasi anjing yang Adeline memelihara. Adeline menemukan bahwa dia tidak tahan ketika orang yang dicintainya meninggalkan satu persatu. Jadi kesendirian adalah pilihan terbaik. Sekali lagi Adeline dengan kejam memutuskan kontak dengan Alice. Alice juga terluka oleh perubahan sikap Adeline yang tiba-tiba. Dalam hidup Adeline bernostalgia tentang perasaan mencintai seseorang. Tapi dia tidak bisa melanjutkan. Anak perempuannya tidak mau melihat Adeline sakit hati. Jadi mendorong Adeline untuk mengejar cinta. Nikmati masa muda yang abadi. Adeline mendengarkan nasihat anaknya, lalu mencari Alice untuk bilang maaf. Mereka melihat langit berbintang di bioskop mobil.
menegaskan kembali cinta satu sama lain. Alice tidak sabar, jadi Alice mengundang Adeline pulang ke rumah untuk bertemu orang tuanya. Meskipun agak ragu, tapi karena cinta, akhirnya Adeline setuju. Adeline masih ingin seperti masa mudanya, tidak khawatir dan jatuh cinta. Tapi saat buka pintu, semuanya tampak berantakan. Adeline terdiam. Ternyata ayah Alice adalah teman lama Adeline yang bernama William. Tahun itu William masih adalah mahasiswa kedokteran yang tidak yakin tentang masa depan. Berkat persahabatan ayah Alice dengan Adeline, Alice membantu William untuk bertahan di jalan yang dipilihnya, beralih untuk mempelajari astronomi yang sudah lama William sukai. William dan Adeline bepergian kemana-mana pada hari musim panas. William ingin melamar Adeline, memegang suatu cincin dan menunggu Adeline di taman sepanjang hari. Tapi tidak bisa menunggu Adeline. Adeline duduk di taksi di kejauhan dan melihat ke arah William. Adeline tidak yakin apakah dia akan bisa menghadapi kekasihnya yang semakin tua. Juga tidak tahu apakah orang itu menganggap dia sebagai orang aneh atau tidak. William mengenali Adeline. Namun Adeline harus mengarang cerita, mengatakan bahwa Adeline adalah ibunya dan sudah meninggal. Saat ini dia adalah Jenny, pacar Alice. William ingin melihat orang yang dia sukai lagi. William juga menggunakan nama Adeline untuk menamai bintang yang baru saja ditemukan oleh William. Identitas bisa berubah, tapi jejak yang ditinggalkan oleh waktu akan tetap ada selamanya. Secara tidak sengaja, William menemukan bahwa ada bekas luka di tangan Adeline. Untuk membuktikan spekulasinya, William melihat album lama, mengkonfirmasi bekas luka di tangan Adeline. Itu adalah luka yang pada tahun itu, mereka pergi bersama. Bahkan William adalah orang yang merawat luka itu untuk Adeline. William tahu bahwa dia tidak bisa salah. Segera mengejar Adeline yang sedang berjalan di hutan. Di bawah bukti yang tak terbantahkan, Adeline harus mengakuinya. Tahun itu Adeline kabur dari kebenaran karena tidak ada cara lain. William menenangkan Adeline, mengatakan pada Adeline bahwa William akan tetap tinggal di sisinya, dan meminta Adeline jangan khawatir. Tidak perlu kabur lagi. Tapi Adeline tidak merasa aman sehingga dia memilih untuk kabur lagi. Adeline dengan cepat merapikan pakaiannya dan meninggalkan rumah Alice. Alice tidak bisa menerima bahwa Adeline pergi tanpa sepatah kata pun. Gadis yang paling Alice cintai. William tidak tahan jika tanpa Adeline. Cinta Alice menyentuh hati William. William melemparkan kunci mobil ke anaknya. Biarkan Alice mengejar orang yang dia cintai. Adeline menangis dalam perjalanan. Adeline menghentikan mobilnya di pinggir jalan sebentar, lalu menelepon putrinya dan memberitahu anaknya bahwa dia akan pulang. Adeline masih belum bisa mengatasi rasa takut di hatinya. Baru selesai bicara, sebuah mobil tiba-tiba datang, langsung menabrak mobil Adeline. Pengemudi mobil itu melarikan diri setelah melakukan kejahatan. Adeline terlempar dari mobil, berbaring di tanah. Kepingan salju yang dingin jatuh, dengan darah yang mengalir cukup banyak. Adeline sekali lagi menghadapi kematian. Pada saat itu Alice tiba tepat waktu dan memanggil ambulans. Staf medis darurat segera menggunakan listrik kardioversi. Dengan intervensi medis, jantung Adeline berdetak lagi. Setelah menghadapi kematian satu kali lagi, Adeline sudah mengerti apa yang dia cari. Adeline memeluk Alice, tak ingin kehilangan cintanya lagi. Adeline pun akhirnya mengatakan rahasianya kepada Alice. Sejak itu, Adeline memiliki satu orang lagi di sisinya. Malam tahun baru telah berlalu. Adeline memakai riasan untuk pergi keluar bersama Alice. Saat melewati cermin, Adeline tidak bisa mempercayai pada matanya. Wajahnya di cermin memiliki beberapa kerutan lagi. Ada rambut beruban di tengah rambutnya. Hal tersebut membuktikan aliran waktu. Ternyata saat menggunakan listrik kardioversi pada hari itu ia mulai kembali seperti semula. Waktu adalah milik Adeline. Aliran waktu mulai bergerak lagi. Orang-orang sering ingin memiliki masa muda yang abadi, tapi tidak bisa membayangkan sendirian selama waktu yang lama. Bagi Adeline, dia hanya ingin memiliki kesempatan untuk bersama orang yang dia cintai sampai sisa hidupnya. Keabadian tidak bisa mengalahkan cinta. Ini adalah sebuah cincin ajaib. Saat kamu memakainya, kamu akan menjadi kekasih yang sempurna di mata orang lain. Nanhi adalah seorang gadis pendek dan tidak terlalu cantik. Dia diolok-olok karena penampilannya. Kebetulan saja, dia jatuh cinta kepada Segun, seorang anak laki-laki yang tampan. Segun terkenal dengan penampilannya yang menakjubkan. Dia lebih suka kepada gadis-gadis yang tinggi dan cantik. Suatu hari, Nanhi bekerja di belakang panggung. Tiba-tiba, ada dinding hampir roboh. Nanhi dengan cepat menyangga dengan tubuhnya. Tapi dia tidak bisa menahannya sendirian. Tiba-tiba, Segun muncul untuk membantunya.
Nanhee terpana. Kemudian, Segun berlari menuju ke seorang model. Ternyata Segun menyukainya. Dia hanya melakukan itu untuk membuatnya terkesan. Nanhee sedih saat melihat itu. Dengan marah dia bertanya pada ibunya. Ibunya juga tidak cantik. Tapi kenapa sang ibu bisa jatuh cinta pada ayahnya, seorang pria yang tampan? Ibu Nanhee merasa kasihan padanya. Karena itu, dia mengeluarkan cincin tradisional yang diwariskan oleh leluhurnya. 좋아하는 남자가 너한테 이 반지를 끼워주면 그 남자 눈엔 네가 자기 이상형으로 보이게 돼. Malamnya, dia mengundang Segun untuk makan di luar. Nanhee bahkan membuatnya mabuk dan menyuruh Segun untuk memakaikan cincin di jarinya. Seketika saat itu, waktu terhenti. Nanhee berubah menjadi bidadari di mata Segun. Keesokan harinya, Nanhee mengenakan cincin itu ke sekolah. Dia membuka pintu. Segun yang berperan sebagai model gambar sangat terkejut. Sampai dia terjatuh. Sepulang sekolah, Segun mengobrol dengan Nanhee dan tahu namanya. Dia meminta nomor telepon Nanhee dari sahabatnya. Kemudian, Segun mengundang Nanhee untuk makan di luar. Nanhee sangat senang, dia menjawab. Segun mengajaknya berbelanja. Di jalan, Nanhee bertemu sahabatnya. Melihat dandanan Nanhee, dia menertawakan Nanhee karena dia terlihat seperti wortel. Tapi bagi Segun secara pribadi, dia secantik bidadari. Segun bahkan mengizinkan Nanhee menjadi modelnya lain kali. Semua orang terkejut saat Nanhee memakai cincin itu. Meskipun dia jelek di mata orang lain, dia tetaplah bidadari di mata Segun. Mereka bersepeda bersama. Segun terpukau melihat Nanhee hingga dia terjungkal. Berkunjung ke rumah Nanhee, melihat seorang gadis membawa barang berat. Segun terkejut. Kekuatan cincin ajaib itu luar biasa. Karena merancang pakaian untuk Nanhee, Segun mengukur ukuran Nanhee sendiri. 198? 이상하다? 난 네가 170은 돼 보였거든. 비율이 좋아서 그래. 29? 가슴 잡아 가슴. 여긴 대충 예상한 거랑 맞는 것 같아. Segun tiba-tiba menciumnya. Akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Cinta romantis mereka banyak diomongin di sekolah. Mereka berkeliling di sekitar sekolah. Semua gadis cemburu. Dan, Nanhee bertanya-tanya seperti apa dia di mata Segun. Jadi, Nanhee datang ke studio agar Segun dapat melukisnya. Nanhee kaget saat melihat hasilnya. Itu adalah sahabatnya, Mijo. Dia sedih dan langsung pergi. Mijo kembali setelah belajar di luar negeri. Tahun lalu, Mijo bertemu Segun di suatu negara. Mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia kembali untuk mencari Segun. Nanhee tidak bisa merahasiakan semua ini lagi. Dia bertemu Segun untuk mengatakan yang sebenarnya. Untungnya, mereka jatuh di kolam ketika mereka bertengkar. Nanhee kehilangan cincinnya di kolam renang. Dan Segun melihat wajah aslinya di dalam air. Ketika dia memakai cincin itu, dia menjadi Mijo. Tapi saat mengeluarkannya, dia hanya Nanhee. Segun terkejut. Siapa yang aku cintai? Kamu, atau dia? Segun tidak bisa memaafkan Nanhee, jadi dia putus dengannya. Suatu hari, Nanhee bekerja di sebuah restoran. Dia bertemu Segun dan Mijo. Segun meminta Mijo untuk menjadi modelnya di depan Nanhee dan mengaku padanya. Namun dia merasa sedih. Setiap kali Segun bersama Mijo, Segun akan memikirkan Nanhee. Dengan putus asa menelusuri jalan, dia melihat Nanhee berbicara dengan laki-laki lain. Segun merasa marah. Dia bertanya pada Nanhee apakah Nanhee membuat pria itu memasangkan cincin di jarinya juga. Tapi Nanhee tidak memakai cincin di tangannya. Lalu dia memeluknya untuk meyakinkan hal itu. Dia tidak punya perasaan padanya. Lalu mengambil ponsel Nanhee dan menghapus nomornya. Nanhee juga bergabung dalam kompetisi desain. Dia meminta seorang teman pria untuk menjadi modelnya. Mereka mengukur ukurannya di dalam ruangan. Ketika Segun mendapati keduanya, Segun sangat marah. 여기가 지금 모텔이야 뭐야? 모텔 아니라 모델. Malam itu,
Segun meminta ibunya untuk menyaksikan kompetisinya. Tapi ibunya menolak. Karena dia harus merawat saudaranya yang berdarah campuran. Dia banyak minum. Mijo tidak nyaman saat melihat itu. Mijo mengatakan bahwa Segun sangat tidak sopan saat melakukan itu di depannya. Yang Mijo butuhkan adalah orang yang merawatnya, bukan pria yang membutuhkannya untuk merawatnya. Lalu Mijo keluar. Segun teringat Nanhi. Segun mengeluarkan handphonenya, tapi ternyata nomor Nanhi sudah dia hapus. Tapi Nanhi duduk bersamanya diam-diam sepanjang malam. Saat kompetisi dimulai, Mijo pingsan karena gangguan kecemasan berlebihnya. Segun akhirnya menemukan Nanhi dan memintanya untuk menjadi modelnya. Nanhi mengatakan bahwa gaun ini bukan untuk dirinya. Tapi Nanhi membuat orang terkejut ketika dia muncul dengan pakaian itu. Mereka memenangkan kompetisi. Di akhir film, Segun mengakui cintanya pada Nanhi. Mereka menjadi pasangan yang bahagia. Nanhi tidak membutuhkan cincin ajaib ini lagi. Dia melemparkannya untuk seseorang yang lebih membutuhkannya ketimbang Nanhi. Anak-anak dapat diproduksi secara bersamaan, sekaligus melalui jalur perakitan. Mereka harus melalui pengemasan berlapis dan pemeriksaan kualitas untuk bisa dibagikan ke setiap keluarga. Namun bayi ini tidak biasa. Bedak tabur di wajah, kaos kaki di tangan. Dia bertingkah sangat aneh saat akan diberi dot. Dia hampir terlewatkan. Pengemasan mereka lengkap sampai ke hal kecil. Bayi yang tertawa saat dites akan dikirim ke keluarga biasa pada umumnya. Sementara yang tidak tertawa akan dipisahkan dari kelompok bayi yang lain. Memakai jas dan dasi, mengenakan jam tangan dan sepatu kulit, diberi tas kerja dan botol susu. Mereka secara resmi telah diberi tugas. Dia akan tempatkan di sebuah kantor untuk bekerja bersama ribuan anak lainnya. Di sisi lain, tim Templeton, anak dari sebuah keluarga biasa. Tim selalu dimanjakan oleh orang tuanya. Sesibuk apapun orang tuanya, mereka selalu meluangkan waktu menyanyikan lagu, membacakan dongeng, dan memanjakannya hingga tidur. Tim memiliki banyak imajinasi, bermain dengan ayah di halaman, membayangkan main bersama orang hutan, mandi di bak mandi, berimajinasi seperti bertemu hiu raksasa di dunia bawah laut, bersepeda di jalan raya, bahkan membayangkan dirinya sedang mengemudikan pesawat ruang angkasa. Ayah bertanya padanya malam ini, bagaimana jika dia punya seorang adik? Dia langsung menolaknya, lalu segera terlelap dalam tidurnya. Tim bangun keesokan harinya. Dia melihat taksi dari dalam kamarnya. Seorang bayi turun dari taksi dengan setelan jas, sepatu kulit, dan kacamata hitam. Membawa tas kerja. Tingkahnya sangat aneh, berjalan layaknya seorang bos. Tim merasakan keanehan itu. Dia segera turun dan melihat apa yang sedang terjadi. Sebelum Tim ingin bertanya, ayahnya memperkenalkan bayi itu. Perkenalkan, ini adik barumu. Inilah awal mula hubungan Tim dan adiknya, Theodore. Saya akan mengenalkanmu tentang kemampuan menangis Theodore. Tidak mudah bagi siapapun, di mana saja, kapan saja, siang atau malam. Selama dia menangis, ibu dan ayah akan menghampirinya, merayu dengan sebotol susu. Namun tidak ada yang berhasil. Mainannya berserakan di rumah. Tim merasa perhatian orang tuanya hanya untuk sang adik. Dia merasa posisinya seperti direnggut. Tim sangat sedih. Tim ingin mengobrol dengan orang tua, tetapi mereka terlihat sangat kelelahan, tertidur di sofa. Pada saat itu, Tim menyadari bahwa dia sudah tumbuh setinggi ini. Dia mendengar suara orang sedang menelpon. Kemudian ia membuka pintu kamar Theodore, ingin menangkap bayi itu. Namun adiknya itu bersikap acuh. Dia menutup telepon, melompat dari ranjang dengan mudahnya, membuka brankas, mengeluarkan sebotol susu dan meminumnya. Theodore mengatakan, dia ingin mengambil semua perhatian yang orang tua Tim pernah lakukan kepadanya. Perkataannya membuat Tim takut. Dia begadang semalaman. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk mengumpulkan bukti. Namun ada 5 bayi lain yang menghalanginya. Mereka adalah bawahan Theodore. Bayi-bayi ini mengadakan rapat. Tim menguping dari sebelah. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan anak anjing atau semacamnya. Tapi dia tidak peduli tentang itu. Setelah selesai merekam dan mengumpulkan bukti, dia ketahuan oleh adik dan teman-temannya. Tim merasa terintimidasi oleh bayi-bayi ini. Tim berbalik dan berlari menuju keluar rumah. Tepat ketika Tim hendak menghampiri orang tuanya, bayi nakal ini bersama temannya mengendarai mobil mainan, menghentikan Tim.
Setelah menyebabkan ledakan di halaman belakang, Theodore berhasil mendapatkan rekaman itu. Namun Tim tak menyerah. Dia mengambil pistol mainan dan menyemprotkannya ke Theodore. Si gendut bawahan Theo melindunginya. Dia menghalau semua peluru. Tim berhasil mengambil kembali rekaman itu, menginjak trampolin dan melompat ke lantai 2. Namun tak mudah menyingkirkan anak-anak ini. Si gendut mengangkat Theodore, lalu melemparnya. Para orang tua datang ke halaman belakang. Melihat semua kekacauan, anak-anak ini berubah menjadi bayi imut dalam sekejap. Dan di sini, Tim berkelahi dengan adiknya. Dia menaruhnya di kursi gantung, tepat saat akan melemparkan adiknya. Ibu dan ayah menghampiri mereka. Tim ketakutan dan segera melepaskannya. Remakaman tersebut terlempar, jatuh ke jalan dan hancur terinjak mobil. Tanpa remakan, Tim tidak bisa membuktikan apa-apa. Tim dikurung oleh orang tuanya. Dia merasa seperti tahanan di sini. Theodore datang mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Dia menginjak bola, naik dengan susah payah ke tempat tidur, mengeluarkan 2 dot dan bicara dengan Tim. Ingin tahu rahasianya? Ambil dot ini, katanya. Kemudian Theodore mengucapkan mantra. Ia menjelaskan alasan datang ke keluarga Tim dan mengenalkan perusahaan produksi bayi bernama Baby Group, sebuah perusahaan yang memproduksi bayi. Anak-anak di sini mengandalkan satu ramuan, yaitu susu rahasia ajaib yang menjaga penampilan bayi. Theodore bukan bayi biasa. Dia adalah seorang direktur eksekutif dari Baby Group. Sekarang perusahaan sedang dalam krisis, karena ada sebuah perusahaan bernama Cute Pet Company. Mereka mengembangkan anjing untuk dipelihara. Banyak keluarga menyukai hal itu. Namun jumlahnya semakin melampaui jumlah anak dalam keluarga, dan akan terus berkembang. Mulai sekarang, populasi anak akan menurun. Tugas Theodore adalah menghentikan semua ini. Dia juga memberitahu bahwa dirinya tidak berniat mengambil kehidupan yang Tim sangat khawatirkan. Dia hanya harus fokus melakukan pekerjaannya. Tim merasa lega ketika mendengar hal itu. Kemudian Theodore membawa Tim menunjukkan para pendahulunya. Jika dia bisa menyelesaikan tugasnya, dia akan mendapatkan promosi dan bonus. Memiliki kantor terpisah, juga toilet pribadi. Dia mengajak Tim bekerja sama untuk membantunya menyelesaikan tugas. Keduanya berdiskusi dan mencapai kesepakatan. Pertama, di depan orang tua. Mereka harus menunjukkan persaudaraan. Keduanya menjadi semakin dekat. Kemudian mereka pergi bersama orang tua mereka ke sebuah acara pesta anjing yang diselenggarakan oleh Cute Pet Company. Di sana mereka menemukan ruang rahasia. Theodore merangkak ke ruang rahasia menyamar sebagai anjing peliharaan. Mereka berhasil masuk ke dalam, merencanakan jenis anjing peliharaan baru. Namun mereka ketahuan. Sebuah sangkar besi jatuh dari langit. Ternyata ini adalah jebakan yang dirancang oleh direktur Cute Pet Company. Mereka dibawa ke kantor direktur. Direktur perusahaan ini ternyata salah satu pendahulu di Baby Group. Beberapa tahun yang lalu, susu rahasia tidak lagi berlaku untuknya. Dia mulai tumbuh dengan cepat. Dewan akhirnya memecatnya. Kemudian dia mendirikan perusahaan hewan peliharaan ini. Dia lalu meminta para pengawal menjaga mereka. Dia juga telah mengirim orang tua Tim ke Las Vegas, menyebarkan anjing peliharaan baru ke seluruh dunia dengan roket. Kedua saudara itu kemudian punya ide. Mereka menyerang menggunakan permen dan selai. Dan itu sedikit membantu. Dua saudara ini mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan sepeda. Theodore meminta bantuan yang lain. Anak-anak ini ternyata siap siaga dan responsif. Mereka segera bersatu. Atas kerjasama itu mereka berhasil menyingkirkan si bayi besar dan jahat itu. Keduanya bergegas ke bandara namun pesawat akan segera terbang. Pada saat itu mereka melihat sekelompok penggemar Elvis. Lalu mereka menyamar berpakaian seperti Elvis dan ikut naik pesawat. Mereka tiba di Las Vegas. Konferensi baru saja dimulai. Direktur perusahaan menunjukkan jenis anjing peliharaan baru. Penonton terpana bahkan lupa dengan anak mereka sendiri. Para orang tua ingin membeli anjing itu. Setelah itu mereka bertemu direktur jahat. Tepat belum menembakkan panah, keduanya bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Berhasil memblokir rencana direktur jahat dan membawanya ke kolam susu ajaib. Direktur itu berubah ke wujud aslinya, menjadi bayi gendut yang imut dan menggemaskan. Seseorang melihat dan menyukainya. Dia berkata akan menjaganya dengan baik. Kemudian pergi membawa direktur jahat tadi. Misi Theodore berhasil diselesaikan. Setelah dia kembali ke perusahaan, dia mewujudkan mimpinya. Memiliki kantor terpisah dan toilet pribadi. Sementara di sisi lain para tim pembersih sedang membersihkan semua jejak kehidupan Theodore di sana. Dan menghapus semua ingatan orang tua tim tentang Theodore. Forget about it, baby. No thanks, I'm good.
Theodore sedang sendirian di kantor. Dia mengingat kenangannya bersama Tim. Dia merasakan kehangatan sebuah keluarga. Jadi setelah menerima surat dari Tim, Theodore memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai direktur. Dia menjatuhkan jasnya dan kembali ke jalur perakitan. Kali ini dia melakukan sesuai prosedur. Dengan begitu dia kembali ke rumah Tim. Mereka berempat hidup bahagia selamanya. Seorang manajer baru telah datang ke perusahaan. Ya Tuhan, dia ganteng sekali. Tapi di hari pertama kerja, dia menggoda rekan kerja wanitanya. Wanita itu jeleknya sampai ke tulang bagai nenek sihir. Manajer sama sekali tidak buta, karena tipenya adalah bebek buruk rupa. Kasumi adalah seorang wedding planner. Meskipun memiliki rupa yang jelek, dia sangat polos dan apa adanya. Menjadi seorang putri tidak pernah terbesit dipikirkannya. Pada hari pertama, manajer meliriknya. Pada saat sudah sepi, manajer bahkan memeluknya dari belakang. Kuze, maukah kamu berada di sisiku? Apa? Aku ingin menikahimu. Apakah dia bercanda? Kasumi kaget setengah mati. Bagaimana bisa seorang pria tampan ingin menikahi bebek jelek seperti dia? Apa karena dia imut? Tidak, karena kamu. Karena kamu jelek, busu. Gadis yang paling tidak diinginkan dan tidak menarik. Yang pernah kutemui. Maaf, iya, aku hanya suka yang jelek. Wanita jelek, iya wanita jelek, itu tipeku. Dari ujung kepala sampai kaki, kejelekan kamu harus distandarisasi. Rupa jelek ini harus diakui secara luas oleh masyarakat. Kasumi marah, apakah dia bercanda? Hal ini benar-benar menyakiti harga dirinya. Ketika manajer melihat Kasumi dan tukang bunga mengobrol dengan baik, manajer cemburu dan menariknya pergi untuk mengungkapkan lagi. Aku tidak akan pernah menemukan yang lebih jelek darimu. Apa yang aku katakan adalah dari lubuk hati. Dasar mesum. Bahkan siluetnya sangat jelek. Tidak lama kemudian, Kasumi membantu kliennya merancang proposal pernikahan. Kasumi pikir itu akan berhasil. Namun, berhenti bercanda. Dasar mesum. Ternyata mereka bukan pasangan. Gadis itu ternyata hanya gebetan si pria. Hal ini telah merusak reputasi perusahaan. Kasumi menyalahkan dirinya sendiri. Saat makan malam, tukang bunga juga merayunya. Aku tidak peduli dengan penampilanmu, yang kucintai adalah hatimu. Dia ingin menikah dengan Kasumi di kampung halamannya. Aduh. Waduh, mata Kasumi kecipratan cabai. Dan kemudian jadi seperti. Kenapa malah jadi seperti ini? Sudah ada manajer mesum itu, sekarang tambah lagi tukang bunga. Matanya terkena cabai, jadi Kasumi harus pergi ke rumah sakit. Heh, ini kan gadis yang menolak lamaran kliennya. Kemudian, Kasumi menanyakan alasannya. Orang yang akan menyukaiku hanyalah orang jahat. Dasar orang cabul. Kasumi akhirnya mengerti. Gadis ini merasa tidak percaya diri, bukan karena tidak menyukai pria itu. Jadi Kasumi mengatur pertemuan yang tidak direncanakan, agar mereka berdua mengungkapkan perasaan satu sama lain. Pria itu meminta maaf karena bertingkah berlebihan. Pria itu tidak pantas untuk mencintainya. Gadis itu menjawab bahwa dialah yang tidak pantas. Bagaimana si gadis bisa mengatakan hal itu di depan wanita paling jelek ini? Kasumi tidak tahan lagi, menyeret gadis itu ke ruang ganti. Setelah berdandan, pria itu melamarnya lagi. Dia terlihat sangat cantik. Melihat kepercayaan dirinya, hati manajer berdebar-debar. Penata rias mengatakan, keterampilan riasnya yang luar biasa seperti itu tidak bisa menutupi kejelekan rupamu. Tidak diragukan lagi bahwa kamu adalah yang paling buruk rupa. Aku akan melindungimu dengan cara apapun. Kasumi masih tidak mengerti. Ada pria tampan yang menyukai gadis sejelek dia? Hari kedua, tukang bunga membawa staf pengiriman bunga baru. Gadis jelek versi 2.0. Penampilannya juga seolah menghina mata orang lain. Seperti dugaan, manajer menatap gadis itu. Kasumi tidak bisa berkata apa-apa. Betapa rumitnya pria. Sepulang bekerja, staf baru mulai dekat dengan Kasumi. Tidak jarang mereka nongkrong sesama. Mari minum untuk merayakannya. Tapi pikirannya sangat negatif. Dia yakin bahwa semua pria tampan selalu memandang rendah dirinya. Dan manajer juga. Menjadi penjual bunga. Tapi dia sering memberi pelanggan layanan yang buruk. Dan kemudian berbicara tentang pelanggannya. Dia bahkan sengaja membuat mereka terluka. Kasumi mendengar semua ceritanya dan menamparkan gadis itu. Sejak gadis ini datang ke hidupnya, sikap manajer terhadap Kasumi menjadi dingin. Kasumi mempertanyakan dirinya sendiri. Apa aku lebih jelek gadis penjual bunga itu? Karena Kasumi menamparkan staf baru ini. Jelas saja, manajer memanggil ke kantornya.
Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Mengapa hatimu menjadi ikut jelek? Untuk keluar dari kekacauan ini, Kasumi hanya bisa meminta maaf pada gadis itu. Tapi staf baru ingin mengerjai Kasumi, berbohong bahwa Dahlia pengantin wanita telah tiba, dan mereka akan menyajikan karangan bunga. Hari pernikahan tiba. Tidak ada karangan bunga yang tersedia. Pernikahan adalah momen penting bagi setiap wanita. Diharapkan pengantin wanita tidak memiliki penyesalan di kemudian hari. Didukung oleh manajer, Kasumi membuat karangan bunga sendiri. Ini membuat staf penjual bunga tersentuh. Jadi dengan bantuannya, karangan bunga itu akhirnya selesai. Kasumi tiba-tiba sadar bahwa hari ini adalah hari di mana staf karangan bunga pulang kampung. Kasumi berlari ke stasiun bus. Kehadiran Kasumi membuatnya senang. Kasumi juga memahami, sungguh suatu anugerah memiliki seseorang yang mau menikahinya. Tapi akhirnya aku menyadari perasaan hatiku. Aku suka pekerjaanku di sini. Bukan hanya pekerjaan, tetapi sebenarnya juga karena manajer Kuze. Kasumi tidak mengerti mengapa dia bilang dia menyukainya sebelumnya. Tapi kemudian, Kuze mengubah sikapnya. Kasumi merasa senang menjadi wanita yang jelek. Tidak, ada yang tidak beres. Apa? Kasumi, aku merasa kamu menjadi lebih cantik akhir-akhir ini. Gaya rambut, rias wajah. Kamu tidak akan menjalani operasi plastik kan? Kasumi, kamu jauh lebih cantik. Hanya itu saja. Manajer tiba-tiba mendapati Kasumi menjadi lebih cantik. Manajer pikir dirinya mengalami rabun. Apa kecantikannya karena manajer sedang jatuh cinta? Setelah mengklarifikasi kesalahpahaman ini, mereka saling jatuh cinta sekali lagi. Sampai coba katakan lagi. Sangat jelas. Bahkan seorang anak kecil pun syukurlah, legenda. Dengan begini aku bisa jatuh cinta padamu. Baiklah, Kasumi, datanglah padaku, sayang. Apa-apaan dia itu? Film dimulai dengan seorang gadis yang berteriak menangis. Dia sengaja membuat rambut berantakan, lepaskan jaket, kemudian buka pintu perpustakaan. Ia berjalan lau berdiri di koridor dan berteriak. Karena teriakannya, semua orang segera berkumpul. Kepala sekolah segera datang dan menanyakan. Gadis ini langsung menunjuk ke arah Pak Guru yang baru masuk kerja di sekolah ini. Dalam tasnya ada foto saya. Pak Guru kaget dan mukanya tidak tahu apa-apa. Jelasnya, tadi dia pergi ke perpustakaan karena ada yang sedang menunggunya. Dan ketika sampai, ia langsung difitnah oleh siswi ini. Tetapi ketika lihat seorang siswa kaya sedang tersenyum di belakang, dia mengetahui semuanya. Ini pasti jebakan dari dia. Anak baru, sudah kena masalah. Maka tidak ada yang bisa terima. Sulit untuk tidak dipecat. Tapi mari kita lihat mata Kim Doki. Bisa dilihat bahwa dia sama sekali tidak peduli. Karena saat sebelum meninggalkan kantor, dia sudah merekam semua. Majalah yang terselip foto si siswi ternyata sudah dipindahkan ke tas si siswa kaya. Lalu, Kim Doki sebenarnya bukan guru. Dia datang untuk menjadi kepala sekolah sementara. Pada kenyataannya ia ingin membantu si cowok ini balas dendam. Beberapa hari lalu, si cowok ini dengan muka bengkak sedang menjelajah internet. Ia mencari cara bagaimana bisa bunuh diri tanpa sakit. Sampai saat dia baru ketemu jawabannya. Tiba-tiba sebuah iklan muncul. Di sana tertulis, "Jangan cari kematian, balas dendam saja. Saya akan gantikan kau untuk melakukannya." Oleh karena itu, dia segera menghubungi nomor telepon yang tertera. Setelah dapat informasi, Kim Doki telah menaiki taksi untuk menjemput si cowok. Si cowok bertanya kemana mereka pergi. Kim Doki katakan, balas dendam. Setelah itu, si cowok menceritakan apa yang sudah terjadi. Ternyata, si cowok lahir pada satu keluarga miskin. Ibunya seorang tunanetra. Setiap hari cari nafkah dari menjual ikan. Si anak juga sangat berbakti. Setelah pulang sekolah selalu datang membantu ibunya. Lama-lama badannya juga berbau amis ikan. Namun tidak disangka, justru karena bau amis ini, ia selalu diajak teman-temannya. Bahkan dia juga sering dibully oleh si siswa kaya. Dia mengadu kepada guru. Namun guru justru berkata, "Badanmu bau amis ikan begitu, salahkan siapa lagi?" Dia menceritakan lagi kepada kepala sekolah. Tapi kepala sekolah katakan itu soal kecil, tidak usah membesarkannya.
Awalnya dia kira kelompok preman ini akan berhenti. Tapi tak tersangka mereka makin kurang ajar. Mereka mendorong dia sampai si cowok terlindas oleh motor. Mereka bahkan datang ke rumahnya. Lalu manfaatkan si ibu tunanetra untuk menyiksa dia diam-diam. Si ibu tunanetra yang baik mengira mereka ini adalah teman sekolah anaknya. Jadi menyambut mereka sebaik mungkin. Karena ingin menyelamatkan ibunya, si cowok terpaksa mengakui bahwa dia tidak hati-hati dan jatuh. Tapi benih dendam dalam hatinya mulai tumbuh. Akhirnya dia tidak bisa tahan. Setelah masukkan token ke mesin, dia lihat ada dua pilihan. Tombol kuning melambangkan balas dendam. Tombol merah melambangkan memaafkan. Dia berhenti sejenak, lalu pilih tombol kuning, balas dendam. Setelah terima tugas, Kim Do-ki telah pura-pura menjadi guru datang ke sekolah ini. Dan mulai membuat rencana balas dendam terhadap si siswa kaya. Dan juga menghancurkan perangkap foto dari si siswa kaya. Ini baru permulaan saja. Sampai sekarang belum pernah ada yang hati seburuk si siswa kaya. Pada hari pertama masuk kelas sebagai guru baru, dia sudah mulai beronar. Guru ingin absen. Dia malah berkata ingin menikmati matahari pagi di luar. Lalu guru itu membeli minuman kaleng. Siswa kaya merampas dompetnya dan mengambil semua uang di dompet. Guru itu bilang dia tidak boleh seperti itu. Tapi si siswa kaya balik dan tampar anak buahnya. Dan sengaja berpura-pura sebagai korban. Pak Guru, bagaimana kamu bisa pukul siswa seperti ini? Berhadapan dengan siswa yang begitu bandel, orang biasa pasti akan marah. Tapi dia tidak disangka, Kim Do-ki bukan orang biasa. Tapi dia seorang anggota organisasi rahasia yang bertugas membantu pelanggan balas dendam. Di mana ada penindasan, di sana ada mereka. Sejak saat terima pesanan dari si cowok dan mengetahui bahwa dia sering dibully oleh si siswa kaya, Kim Do-ki menyamar sebagai guru honorer dan mulai mengumpulkan bukti penindasan yang dilakukan si siswa kaya terhadap teman sekolah yang lain. Pada saat ini, karena ingin mengusir guru itu, si siswa kaya terus berpikir merencanakan sesuatu. Dia memaksa seorang siswa untuk memfitnah Pak Guru. Intrik semacam ini membuat orang lain amat marah. Pertama dia menarik si siswi ke perpustakaan. Lalu menyuruh anak buahnya bilang dengan Pak Guru sedang ditunggu di perpustakaan. Pada saat Kim Do-ki tinggalkan ruang kerjanya, si anak buah diam-diam letakkan majalah yang terselip foto si siswi ke dalam tas Kim Do-ki. Saat Kim Do-ki datang di perpustakaan, maka si siswi memberantakkan rambutnya dan menyalahkan Kim Do-ki. Kepala sekolah mengetahui hal itu sangat marah. Dia panggil semua orang ke ruang kelas. Lalu Kim Do-ki dimarahi. Tapi orang yang dimahari kepala sekolah bukan Kim Do-ki. Dia hanya bilang Kim Do-ki harus mengelola siswanya lebih baik. Lalu kepala sekolah pergi ke depan meja si siswa kaya dan mengambil majalah dari tasnya. Saat ini si siswa kaya kaget. Ternyata saat dia sedang menjebak Kim Do-ki, seorang anggota organisasi rahasia, Go-eung telah mengetahui semua. Go-eung menyamar diri sebagai seorang siswi, lalu mengambil majalah yang dimasukkan di tas Kim Do-ki dan memindahkan ke tas si siswa kaya. Kemudian melapor ke kepala sekolah. Rekannya Go-eung, yaitu si cowok rambut keriting dan rambut jagung, sudah mengambil foto si siswa kaya mengancam siswa untuk memfitnah Kim Do-ki. Setelah mengetahui kebenarannya, kepala sekolah segera mengomeli si siswa kaya. Tapi karena latar belakang keluarga si siswa kaya ini, dia hanya diomeli saja. Setelah kejadian ini, amarah si siswa kaya semakin meledak. Sebelum guru masuk, dia naik ke depan dan marah. Lalu memperingatkan semua orang bahwa saat guru datang, tidak ada yang boleh bicara kalau tidak mau bermasalah dengannya. Ternyata saat Pak Guru datang, semua siswa seperti bisu. Kim Do-ki tahu ini mesti intrik si siswa kaya. Saat lihat si siswa kaya mau bikin onar lagi, dia ingin mencegahnya. Namun ini jebakan dari si siswa kaya. Si siswa kaya sengaja memancing Kim Do-ki. Sedangkan anak buahnya di bawah sudah menyalakan kamera telepon seluler, hendak mengambil foto Kim Do-ki memukul si siswa kaya. Namun Kim Do-ki tidak bodoh. Kim Do-ki katakan, kalau kalian tidak mau belajar, kita nonton film ya. Saat film baru mulai diputar, si siswa kaya ternganga, karena di layar adalah adegan mereka sedang diam-diam menguburkan sesuatu di sawah. Hanya video ini saja sudah bisa memenjarakan dia 5 tahun. Mungkin kamu belum pernah lihat adegan begitu banyak tamu kunjungi rumah. Beberapa siswa berdiri di depan muka. Kata pertama yang dikatakan guru kepada mereka adalah pinjam uang. Jumlah uang bisa capai 4,5 juta.
Si siswa kaya langsung setuju. Tapi ia meminta seseorang orang untuk menghajar Kim Do-ki. Tapi Kim Do-ki merupakan anggota organisasi rahasia. Dia sudah punya persiapan sendiri. Masalah dia pinjam uang. Juga hanya untuk membantu si cowok yang ditindas oleh si siswa kaya. Yang hilang kepercayaan dalam kehidupan. Dan harus menderita kerugian spiritual yang amat besar. Suatu hari, Kim Do-ki datang di teras seperti janjinya. Si siswa kaya sudah lama menunggu dengan anak buahnya. Mereka menyerbu. Sebagai anggota organisasi rahasia, Kim Do-ki sama sekali tidak merasa takut. Setelah beberapa babak, kelompok preman satu persatu jatuh. Saat ini, seorang preman akan memukulnya dari belakang. Kim Do-ki melepaskan kacamata. Kemudian menghajarnya, lalu segera membantingnya. Saat ini si siswa kaya sudah ketakutan dan tidak bisa berdiri tegak lagi. Anak buahnya di samping udah berlutut memohon ampun. Tapi Kim Do-ki katakan, dulu kalian menindas orang lain. Apakah kalian pernah pikirkan hari ini? Setelah dia tendang si siswa kaya dari teras. Saat lihat begitu, dua anak buah di sebelah langsung kaku terdiam. Dan segera lapor polisi. Dan mengakui semua kesalahannya. Namun si siswa kaya masih belum mati. Karena Kim Do-ki selalu membela keadilan. Jadi semua tindakan sangat berstandar. Selama ini ia belum pernah terprovokasi dan melanggar hukum. Ternyata sebelum pertempuran ini, si cowok rambut keriting dan rambut jagung sudah siapkan bantal udara di lantai dasar. Saat si siswa kaya jatuh, dia hanya pingsan saja. Dan tendangan itu hanya menakuti dia saja. Saat si siswa kaya bangun, dia sedang berada di satu toko roti. Di depannya ada meja yang penuh roti. Kim Do-ki minta siswa kaya harus makan habis roti ini. Ini ada makanan yang ditawari teman yang sudah kau tindas. Ini adalah harga yang harus kau tebus atas apa yang sudah kau lakukan. Saat ini si siswa kaya mengakui kesalahannya. Karena dia masih seorang siswa, menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Jadi Kim Do-ki memutuskan untuk mengampuni dia. Namun syarat pertama adalah si siswa kaya harus datang dan membantu si ibu teman jual ikan setiap hari. Tanpa mempedulikan bau amis. Dengan begitu, dia bisa merasakan kehidupan dari orang kelas bawah. Saat ini bersama dengan bantuan dari organisasi rahasia, si cowok dalam film ini sudah lepas dari kegelapan hidup dan kembali ke sekolah. Mukanya juga menunjukkan senyuman yang jarang ada selama ini. Suatu hari, seorang paman datang ke toko ikan dan memberikan kepada si ibu dharma siswa. Organisasi ini akan mendonasi biaya sekolah untuk dia sampai saat dia lulus. Si ibu dengan gembira berterima kasih. Disediakan taksi yang akan mengantarnya secara gratis. Tapi tiap kali ada pungutan biaya, mereka akan gunakannya dengan cara-cara spesial. Seperti kembalikan kepada orang yang baru saja meminta bantuan kepada mereka. Satu organisasi yang penuh kebaikan seperti ini memang jarang ada dalam dunia nyata sekarang. Mereka dengan cara-cara khusus dan diam-diam melindungi kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan membantu kehidupan selalu penuh dengan kebaikan, supaya tidak ada lagi penderitaan. Film pun berakhir. Jangan lupa klik like dan follow. Sampai jumpa lagi. Hai, kembali bersama saya Hendy. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita dorama Jepang yang diadaptasi dari serial manga berjudul Limit. Dorama ini menceritakan tentang perjuangan para murid yang berusaha bertahan hidup dalam sebuah kecelakaan bis. Di sini mereka dihadapkan pada situasi mencekam, di mana seluruh teman-teman dan guru mereka telah tewas secara mengenaskan. Terbatasnya persediaan air dan makanan, serta tidak adanya kabar mengenai kecelakaan yang mereka alami, membuat mereka semakin putus asa. Apakah para murid yang tersisa akan terselamatkan, atau justru sebaliknya? Suatu pagi, seorang siswi SMA bernama Kono Mizuki hendak memasang earphone-nya. Namun terhenti karena mendengar teman sekelasnya yang bernama Kamiya Chieko hendak menolong seseorang yang tertidur di jalan. Kono terlihat cuek. Ia pun beranjak pergi begitu lampu berwarna hijau. Di sekolah Kanagawa, murid-murid nampak bahagia karena mereka akan pergi camping. Kini Kono telah berkumpul dengan gengnya yaitu Sakura, Haru Ichinose, dan kedua teman lainnya. Geng ini sangat disegani oleh para murid lainnya. Mereka selalu tampil cantik dan trendy, bahkan menjadi pusat perhatian. Sakura menyapa salah satu siswa yang menjadi idola di kalangan para gadis bernama Hinata Haruaki.
Di dalam kelas, ada yang sengaja menyenggol meja Morishige Arisa yang membuat alat tulisnya jatuh berserakan. Kini mereka semua menaiki bis yang membawa mereka ke tempat tujuan. Kono melihat kalung anti kejahatan yang dipakai oleh siswi bernama Usui Chikage. Usui memberitahu kalau ibunya ingin ia selalu membawanya untuk jaga-jaga. Karena di sana mereka akan membersihkan kebun, maka Takeda Sensei membawa Arit. Sebelum memasuki jalur gunung, bis yang membawa rombongan sekolah SMA Kanagawa beristirahat. Saat yang lain sibuk membeli makanan atau bersenda gurau, tanpa sengaja kami yang mendengar Pak Supir yang sedang meminta supir pengganti. Tapi supir lain tersebut tidak bisa datang, padahal ia belum istirahat dari kemarin malam. Ditambah ia akan merasa lelah jika harus mengemudi seharian penuh. Salah satu teman mereka memperhatikan Morishige yang sedang fokus sendirian menggambar manga. Haru mengambil salah satu manga yang digambar Morishige, begitu pula teman yang lainnya. Mereka menertawakan cerita manga karya Morishige. Tak tahan dengan hinaan teman-temannya, Morishige berusaha merampas manga di tangan Sakura, tapi tanpa sengaja air tumpah mengenai tas Sakura. Melihat itu, Haru mengambil kertas yang diambil Morishige lalu menjatuhkannya ke tumpahan air. Tinta dalam gambar pun melebar karena terkena air. Sakura malah mengejeknya dan berkata setidaknya gambar itu berguna untuk membersihkan air. Morishige hanya terdiam menatap Sakura tanpa ekspresi. Para murid kembali ke dalam bis. Terlihat Pak Supir meminum sesuatu sebagai penghilang rasa lelah. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Tiba-tiba bis ngerem mendadak, membuat beberapa murid merasa ada yang aneh. Terlihat Pak Supir yang mulai mengantuk, dan tanpa mereka sadari, bis telah keluar dari rute perjalanan. Kamiya terhenyak saat melihat papan bertuliskan Shizuoka. Saat bis memasuki jalan setapak menuju hutan, Kamiya terkejut melihat supir bis yang pingsan. Ia segera membangunkan kedua gurunya. Namun sudah terlambat, bis menjadi hilang kendali dan akhirnya jatuh ke jurang. Terdengar teriakan histeris dari para penumpang bis. Beberapa saat kemudian, Kono terbangun dalam kondisi bis yang sudah berantakan dan mayat bergelimpangan di hadapannya. Ia pun terhenyak melihat darah yang menempel di tangannya saat ia menyentuh kursi. Kono tak mengerti apa yang terjadi di hadapannya. Ia melihat mayat teman-teman sekelasnya dan juga gurunya. Ia pun keluar dari dalam bis sambil menatap bis yang ditumpanginya kini telah menjadi rongsokan. Dari belakangnya, ternyata Kamiya juga masih hidup. Ia menjelaskan kalau supir terlalu lelah yang menyebabkan bis jatuh dari tebing. Bukan hanya itu, supir juga tidak sadar ketika menyetir, membuat bis yang mereka tumpangi menyimpang dari rute perjalanan. Melihat ponsel, Usui yang juga selamat berusaha meraihnya. Ketiganya pun mengambil ponsel masing-masing dan berusaha mencari bantuan. Namun sayang sekali, ponsel mereka rusak. Sekalipun hidup, sinyal pun tidak ada. Kono yang tersadar segera mencari teman gengnya. Mereka terkejut saat melihat di balik bis, mayat teman-teman mereka berserakan. Terdengar rintihan Haru yang memanggil Kono. Ia segera menghampirinya dan meminta bantuan Kamiya untuk mengeluarkan Haru yang terjepit. Ia berteriak kesakitan karena pecahan kaca menancap di pinggangnya. Setelah itu, mereka bergegas mencari Sakura. Di dalam bis, mereka tak menemukan sosok Sakura. Kono menatap iPod milik Hinata yang menggantung tanpa pemiliknya. Ia teringat saat Hinata memakai iPod merah itu sambil bercanda tawa dengan temannya. Beberapa saat kemudian, terdengar teriakan Haru yang memanggil Sakura. Sayangnya Sakura ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Kono berusaha mencari sinyal untuk mendapat bantuan. Sementara itu, Morishige yang tak jauh dari mereka telah bangkit. Di sekolah Kanagawa, para guru tak menyadari apa yang terjadi dengan bis yang membawa rombongan murid mereka. Tanpa mereka ketahui bahwa sebenarnya Takeda Sensei telah tewas. Di tempat lain, Haru hanya bisa menangisi kepergian Sakura. Kono yang juga menyadarinya ikut tertunduk sedih. Hal itu berbanding terbalik dengan Morishige yang tertawa senang mengetahui hal tersebut. Karena baginya, ini adalah hukuman untuk orang bodoh yang suka mengejek orang. Morishige pun tertawa puas. Haru yang kesal dengan sikap Morishige langsung menghampiri dan menamparnya. Tapi tiba-tiba sebuah arit mengenai rok Haru. Rupanya Morishige menulis setiap detail pembulian yang ia alami pada catatan kecilnya. Morishige mengingat apa yang telah dilakukan Sakura dan Haru kepadanya. Kali ini ia tidak akan membiarkan mereka merendahkannya lagi seperti di sekolah. Kono dan Haru telah sampai di gua. Haru segera berlari setelah melihat tumpukan makanan terutama air. Dengan cepat Morishige menghentikannya dengan arit yang dipegangnya. Ia tidak mengizinkan Haru mengambil sesuatu yang mereka kumpulkan dengan susah payah. Kamiya mengungkapkan kalau ia sudah mendengarkan radio dan tidak tersiar kabar terjadinya kecelakaan. Jadi saat ini belum ada yang mengetahui peristiwa yang mereka alami. Morishige mulai menyusun tatanan kekuasaannya. Ia menggunakan kekuasaannya dengan melemparkan batang kayu runcing ke dekat Kono dan Haru. Kemudian menyuruh keduanya bertarung untuk memperebutkan posisi siapa yang tidak akan menjadi budak. Kono yang tidak ingin bertarung hendak menyingkirkan batang kayu runcing.
Namun Haru refleks lebih cepat mengambilnya. Morishige berhasil memprovokasi Haru untuk menusuk Kono. Lihat kejadian itu, Kamiya tidak tinggal diam. Dia pun pura-pura ingin menusukkan kayu tersebut pada Kono untuk menyelamatkannya. Kemudian menarik Kono keluar dan menjadikannya sebagai budak. Budak berarti tidak boleh tidur di gua dan tidak mendapatkan makan dan minum. Dengan wajah puas, Morishige tersenyum melihat tindakan Kamiya. Di luar, Kamiya meminta maaf pada Kono atas apa yang telah dilakukannya dan berharap Kono dapat sedikit bekerja sama agar tidak memancing kemarahan Morishige. Dengan perasaan sedih, Kono mengingat bagaimana Haru ingin menusuknya dan tidak habis pikir padahal mereka berteman. Di sekolah dengan gusar, guru Igarashi menunggu kabar dari tempat perkemahan. Dan setelah mendapat kabar, ternyata tak seorang pun yang datang ke perkemahan tersebut. Ia pun menghubungi pihak bis untuk memastikan. Namun hasilnya juga nihil bahwa bisnya menghilang. Di hutan, Kamiya menemukan genangan air untuk dapat mereka minum. Namun air tersebut sangatlah kotor. Tak jauh dari sana, Kono melihat kertas denam perkemahan di atas bebatuan. Itu berarti selain mereka berlima masih ada lagi murid yang selamat. Kono pun berteriak memanggil. Namun orang yang dimaksud tidak kunjung muncul. Di gua, Usui dipukuli oleh Morishige. Dan Usui tanpa sengaja mengambil arit lalu menusukkan ke tangan Morishige hingga tangannya berdarah. Sebelum Morishige makin mengamuk, beruntung teman-temannya kembali. Kamiya memberitahu Morishige bahwa masih ada teman lain yang selamat. Mereka berencana menyaring air kotor yang mereka temukan agar bisa diminum. Di hutan, Kono melihat asap di langit yang menandakan bahwa ada orang lain di sana. Mereka mencoba mencari tahu dan meninggalkan Usui sendirian di gua. Namun Usui yang melihat itu merasa ditelantarkan sehingga dia pun menangis. Dalam perjalanan mencari tahu asal asap tersebut, Morishige teringat akan arit yang ditinggalkannya di gua. Ketika sampai di gua, rupanya Usui telah memegang arit tersebut dan mereka pun saling memperebutkannya. Terdengar teriakan Usui. Teman-temannya pun bergegas kembali ke gua dan hanya menemukan Morishige yang syok karena akan ditusuk arit oleh Usui. Di sekolah, para wali murid dikumpulkan dan diberitahukan bahwa anak-anak mereka telah hilang. Alangkah syoknya mereka, dan pihak sekolah malah pura-pura baru menyadari hilangnya bis dan para murid. Sementara di hutan, Kono akhirnya menemukan Usui. Namun Usui mengarahkan arit pada Kono, karena selama ini dia merasa dipandang lemah. Kono meminta maaf karena sudah bersikap seperti itu selama ini, dan ia berjanji akan mengubah sikapnya. Ia tidak akan meninggalkan atau menelantarkan Usui, karena dia ingin selamat dan pulang bersama yang lain. Akhirnya Usui pun menurunkan aritnya. Seketika Kono melihat sesosok orang dari kejauhan, dan mengatakan ke Usui untuk menunggu di sana, sembari dia mencari tahu siapa orang itu. Namun ternyata tidak ada seorang pun yang ditemukannya. Ketika dia kembali, Usui sudah menghilang. Di gua pun ia tidak menemukan Usui. Akhirnya Kono memutuskan untuk tetap mencari keberadaan Usui. Hingga senja menjelang, tak ada seorang pun di gua. Karena angin yang bertiup kencang, maka api unggun semakin membesar. Tiba-tiba terdengar ledakan dari arah gua. Semua berlari mencari sumber suara dan alangkah kagetnya mereka melihat semua bekal dan pakaian terbakar. Melihat hal tersebut, Kono tidak tinggal diam. Dia mencoba menyelamatkan makanan yang masih tersisa dengan menerobos kobaran api tanpa memikirkan keselamatannya. Namun tebalnya asap membuat Kono tidak kuat hingga membuatnya pingsan. Tiba-tiba muncul seorang cowok yang menyelamatkan Kono dari kobaran api. Dan ternyata cowok itu adalah Hinata. Kono sempat tersenyum melihat Hinata yang ternyata masih hidup. Dari kejauhan, Morishige melihat Hinata dengan wajah ketakutan. Hinata pun menceritakan bagaimana dia bisa terselamatkan dari kecelakaan itu. Dia terlempar jauh dari bis. Saat kembali ke bis, dia tidak menemukan satupun orang yang hidup. Sepanjang jalan dia mencoba mencari bantuan, namun tidak ada seorang pun yang ditemukannya. Hingga dia melihat kepulan asap dari kebakaran tadi. Kono pun menanyakan apa Hinata bertemu dengan Usui. Namun Hinata menjawab kalau ia tidak bertemu. Melihat teman-temannya belum makan, Hinata menawarkan permen pada mereka. Namun sikapnya itu tidak diterima oleh Morishige. Dia ketakutan hingga lari ke hutan. Di hutan, Kamiya mendengarkan info berita tentang menghilangnya mereka. Namun perkiraan polisi salah. Mereka bukan hilang di tol Otsuki, melainkan saat ini mereka berada di daerah Shizuoka. Tiba-tiba Kamiya teringat sewaktu bis singgah di minimarket Fujinomiya, Kamiya sempat mengirimkan surat ke adik-adiknya. Semoga dengan adanya surat itu, adiknya akan mengetahui bahwa bisnya berada di Shizuoka. Namun sayang, ketika surat itu diantarkan ke rumahnya, guru Igarashi yang sedang menemani adik-adik Kamiya tidak menyadari dari mana asal surat itu terkirim. Di dalam gua, Kono melihat keanehan pada Morishige. Setiap Hinata mendekatinya, dia ketakutan. Morishige pun berlari ke hutan. Dia teringat bagaimana sikap ayahnya yang temperamental dan suka memukuli dia dan ibunya. Setelah puas memukulnya, pada akhirnya ayahnya akan memberikannya permen. Karena itulah sikap Hinata membuat Morishige teringat akan traumanya.
Bagi Morishige tidak ada tempat untuknya kembali. Sembari menangis, dia kembali ke tempat jatuhnya bis. Tiba-tiba dia melihat potongan kaca dan mengambilnya. Sementara di gua, Kamiya melihat gambar yang dibuat oleh Morishige. Ia pun berkata kalau Morishige mengalami kekerasan dalam keluarganya. Setelah melihat banyak luka lebam di badan Morishige, mereka harus segera menjauhkan Arit dari Morishige sebelum terjadi hal yang lebih buruk lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari Morishige. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Kono dan Kamiya menemukan sesosok tubuh yang diyakini adalah Usui dengan luka tusuk di tubuhnya. Kono terkejut melihat keadaan itu. Bahkan Haru yang melihat pun langsung muntah. Namun hal yang paling mengagetkan, tak jauh dari tubuh Usui telah berdiri Morishige yang memegang pecahan kaca dengan tubuh penuh dengan darah. Melihat Morishige yang berdarah, maka tuduhan langsung terarahkan ke Morishige. Namun Kamiya masih ragu bahwa Morishige yang membunuh Usui. Hal itu dapat terlihat dari mayat Usui yang tidak diketahui kapan kematiannya. Jadi bisa saja salah satu dari mereka adalah pembunuhnya. Saling tuduh-menuduh di antara mereka pun terjadi. Namun tidak ada yang bisa memberi alibi masing-masing. Terjadi saling tuduh-menuduh di antara mereka. Kono diam dan bingung harus membela atau bagaimana. Sedangkan Hinata dan Kamiya mencoba memisahkan Haru dengan Morishige. Melihat keributan antara mereka berempat, maka Kono berteriak dan mencoba melepaskan pakaiannya agar dapat melihat barang apa saja yang mereka bawa. Haru pun ingin mengikutinya. Namun Kamiya melarang hal itu karena takut Morishige tersinggung. Karena dia pernah melihat tubuh Morishige penuh dengan memar. Satu persatu barang mereka diperiksa. Dari saku Haru ditemukan bekas kertas kompres yang digunakan di kaki Usui. Alangkah kagetnya Haru melihat ada bekas kompres itu. Untuk memastikan benar atau tidaknya kompres itu, maka Kamiya menghitung jumlah kompres yang ada. Hasilnya hanya ada satu kompres yang terpakai, yaitu untuk Usui. Sehingga makin kuat dugaan bahwa Haru yang membunuh Usui. Secara spontan Morishige menuduh Haru. Haru menyangkalnya karena dia tidak membunuh Usui. Namun Morishige tetap menuduh dan ingin mengikat Haru. Haru pun lari karena takut diikat. Morishige terus mengejar Haru dan Haru makin terpojok hingga akhirnya terpeleset dan jatuh ke jurang. Kono mencoba meraih tangan Haru, namun dia tidak berhasil. Sehingga dia menangis histeris melihat sahabatnya jatuh ke jurang. Hingga malam dia tetap duduk di tempat Haru jatuh dan menyesal karena tidak dapat menyelamatkannya. Ia menangis dan semalaman menatap ke jurang, berharap Haru masih hidup. Kamiya mengingatkan bahwa bisa jadi pembunuh Usui masih ada di antara mereka, sehingga mereka harus berhati-hati. Kono mencoba mencari tahu kenapa ada darah di baju Morishige. Awalnya Morishige tidak mau bercerita, namun setelah melihat keseriusan Kono dan permintaan maafnya karena selama ini sudah membuli Morishige, akhirnya dia pun bercerita bahwa darah itu adalah darah Morishige sendiri yang mencoba untuk bunuh diri. Untuk meyakinkan Morishige, Kono rela dipukuli olehnya. Morishige bercerita betapa dia tidak diharapkan lahir di bumi ini. Orang tuanya suka memukulinya dan selalu dibuli oleh geng Sakura. Akhirnya Kono pun percaya bahwa bukan Morishige yang membunuh Usui. Di tempat lain, guru Igarashi menemani adik Kamiya hingga menginap di sana. Tidak sengaja adik Kamiya menyenggol meja yang membuat barang di atasnya terjatuh. Setelah ia sadar, ternyata itu adalah amplop surat yang sempat dikirimkan oleh Kamiya untuk adiknya. Di kertas itu tertuliskan Fujinomiya, sehingga ditemukan bahwa bis yang membawa muridnya melewati jalur Shizuoka, kembali ke hutan. Setelah memukul Kono, tangan Morishige menjadi bengkak. Kono mencari kompres untuk membalutkannya ke tangan Morishige. Jumlah kompres yang ditemukan oleh Kono berbeda dengan yang dihitung oleh Kamiya. Mungkinkah ini cara untuk memperdaya Haru sehingga Haru dapat dijadikan tersangka? Atau mungkinkah Kamiya yang membunuh Usui? Namun Morishige memberikan alasan yang cukup masuk akal. Tidak mungkin seorang Kamiya akan dapat membuat Usui mengamuk, di mana Usui adalah orang yang susah ditebak. Kamiya pun kembali dari hutan setelah mengambil kayu bakar. Kono menanyakan alasan kenapa Kamiya berbohong. Tapi Kamiya berkata kalau ia tidak berbohong. Ia pun teringat bahwa tadi pagi Hinata memegang kotak obat dan mengatakan bahwa tangannya tergores. Akhirnya Kono mengajaknya ke sungai untuk mengambil air. Saat Kono mencuci muka, tiba-tiba Hinata membenamkan wajahnya ke air. Ternyata dia hanya bercanda. Candaan itu membuat Kono kaget setengah mati. Kono jadi teringat omongan Morishige bahwa kemungkinan yang membunuh Usui adalah Hinata. Pikiran Kono melayang kemana-mana. Apa mungkin Hinata yang membunuh Usui? Morishige curiga kepada Hinata dan mengatakan bahwa Hinata adalah seorang pembunuh. Kono mencoba membela Hinata, namun tanpa dia sadari dia juga curiga terhadap Hinata. Dia berharap bisa segera pulang dan membiarkan polisi yang akan menyelidiki kasus Usui.
Saat malam tiba, tidak ada satupun di antara mereka yang tertidur. Saat Kono terbangun, dia langsung mencari Hinata dan menemukan Hinata sedang mengubur sesuatu di dalam hutan. Kono bertanya kenapa tubuh Hinata berlumpur dan mengapa Hinata tahu bahwa Usui menggunakan kompres di kakinya, padahal tidak ada seorang pun yang mengatakan. Ditambah lagi Hinata sebelumnya belum bertemu Usui. Apa mungkin sebenarnya Hinata sempat bertemu Usui sebelum meninggal? Pertanyaan Kono membuat Hinata tak berkutik. Dia hanya diam dan menangis. Sambil memeluk Kono, Hinata meminta maaf. Dan perlahan-lahan dia menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Kono. Dan alangkah terkejutnya Kono, ternyata Arit yang selama ini dicarinya ada di dekat Hinata. Dengan menangis Hinata kemudian merebahkan Kono dan mencekiknya. Ia mengatakan kalau tidak ada jalan kembali lagi untuknya. Namun Kamiya segera menemukan Kono dan membantunya untuk lepas dari Hinata. Kalung Usui digunakan Kono untuk memberi alarm ke Morishige agar datang membantunya. Hinata pun lari sambil membawa Arit dan dikejar oleh Morishige. Terlihat dari sebuah helikopter keadaan bis yang mengenaskan, membuat keluarga murid syok tak terkecuali Haruka kakaknya Kono. Belum dipastikan bahwa masih ada murid yang selamat dari kecelakaan itu. Hinata terus dikejar oleh Kono, Kamiya dan Morishige. Kono seakan tak percaya bahwa Hinata yang membunuh Usui. Hinata menceritakan kronologi kejadian saat dia bertemu Usui. Sebenarnya dia tidak bermaksud membunuh Usui. Hanya saja kejadian yang tidak terduga terjadi. Usui yang mengarahkan Arit kepadanya membuat kondisi semakin parah. Hinata tidak sengaja menusukkan Arit ke tubuh Usui. Mereka berdua pun terjatuh. Naasnya nyawa Usui tidak terselamatkan. Karena ketakutan, Hinata mencoba menghilangkan jejak dan mengumpulkan semua barang hingga membawa kabur Arit itu. Kemudian setelahnya baru dia bertemu dengan yang lain. Hinata menyusun rencana untuk menjadikan yang lain tersangka, termasuk memanipulasi Haru agar jadi yang tertuduh. Kono menangis dan meminta Haru sahabatnya dikembalikan, walau itu tidak mungkin. Hinata terdiam dan tak lama kemudian dia mengarahkan Arit ke leher Kono. Karena dia sudah menyebabkan dua temannya terbunuh, baginya tidak ada salahnya jika sekarang ia membunuh mereka semua. Hinata akan membunuh semuanya dan akan membuat seolah-olah mereka meninggal dalam kecelakaan. Sedangkan dia menjadi satu-satunya siswa malang yang berhasil selamat. Tapi Kamiya tidak akan membiarkannya. Terjadi perebutan Arit di antara mereka bertiga. Saat Hinata akan menyerang Kono, tiba-tiba Kamiya melindungi Kono yang membuat dirinya tertusuk. Dengan sekejap darah mengalir dari tubuh Kamiya. Hinata berkata sebenarnya ia merasa senang saat bertemu mereka lagi. Namun pikirannya menjadi kacau ketika menyebabkan Usui tewas. Hinata merasa putus asa dan mencoba bunuh diri. Ia melompat ke jurang, namun segera ditangkap oleh Kono. Kono tidak ingin Hinata melarikan diri dari kesalahannya dan harus bertanggung jawab terhadap Kamiya. Tangan Kono tidak kuat menahan berat badan Hinata. Pegangannya mulai lemah, namun Morishige segera memberikan pertolongan hingga Hinata dapat diselamatkan. Ia meminta Hinata jangan melarikan diri dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya seumur hidup. Kono mengucapkan terima kasih ke Morishige. Namun Morishige hanya menanggapinya dengan diam, sedangkan Kamiya digendong oleh Hinata. Terlihat helikopter yang melintas di atas mereka. Semua tampak senang kecuali Morishige, sebab dia tidak ingin kembali. Kono selalu berada di dekatnya dan saling bercerita tentang bintang. Saat Kono dan Kamiya bercerita tentang keluarganya, Morishige hanya terdiam mendengarkan cerita mereka. Ketika pagi menjelang, Morishige pergi menjauh dari temannya. Sekejap dia teringat betapa jahatnya sang ayah yang selalu memukulnya dan sang ibu yang tidak menginginkannya. Kono terbangun dan melihat Morishige telah menghilang. Dia segera pergi untuk mencarinya. Dan ketika mereka bertemu, Morishige berkata kalau ia tidak ingin pulang. Karena baik ibu maupun ayahnya, tidak ada seorang pun yang menginginkannya kembali. Morishige merasa putus asa dengan hidupnya. Kono hanya termenung mendengarkan keluh kesah Morishige. Ia memberikan semangat ke Morishige agar tidak lari dari kenyataan dan harus menghadapinya. Kono mengajak Morishige pulang bersama-sama karena ia tidak sendirian lagi. Dan sebagai temannya, Kono berjanji akan selalu ada untuk Morishige. Perkataan Kono itu seakan menjadi cahaya harapan baru bagi Morishige. Di hutan yang berkabut, mereka mencoba melintasi bukit untuk mencari bantuan. Untuk itu mereka harus melewati sebuah jembatan tua. Mereka harus melintasinya namun sangat berbahaya jika dipaksakan. Akhirnya Hinata memutuskan untuk mencoba melintasi jembatan itu. Meskipun dilarang oleh Kono, namun niat Hinata untuk mencari bantuan sudah bulat. Tim penyelamat telah menelusuri bukit untuk menemukan mereka. Di jembatan, hampir saja Hinata terjatuh. Sedangkan luka Kamiya kembali berdarah dan tubuhnya mulai menggigil. Sepertinya itu disebabkan infeksi pada lukanya. Akhirnya Hinata bisa melewati jembatan itu. Kamiya mulai terbatu-batu dan demam.
Melihat keadaan Kamiya, Morishige memutuskan untuk melewati jembatan itu juga, karena dua orang akan lebih baik untuk mencari bantuan. Sedangkan Kono diminta untuk terus merawat Kamiya. Dengan sekuat tenaga, tim penyelamat menyusuri bukit. Beberapa kali guru Igarashi terjatuh, namun dia tetap bersemangat untuk mencari muridnya. Kamiya meminta Kono untuk menyusul mereka, sebab Kamiya khawatir jika terjadi sesuatu dengannya, Kono akan trauma. Sama halnya dengan dia yang melihat orang tuanya meninggal di depan matanya. Namun Kono menolak permintaan Kamiya. Kono membuang kayu jembatan untuk memastikan dia tak akan menyeberangi jembatan itu, karena dia akan tetap di samping Kamiya. Ia yakin kalau mereka akan selamat. Akhirnya Kamiya menyadari arti sebuah pertemanan, dan seketika terdengar suara guru Igarashi memanggil mereka. Kono langsung berteriak memanggil bantuan. Seandainya Kono memenuhi permintaan Kamiya untuk meninggalkannya, apa mungkin tim penyelamat bisa tepat waktu menemukan Kamiya yang sudah tidak berdaya? Saat Morishige dan Hinata ditemukan oleh tim penyelamat, mereka meminta untuk segera menjemput Kono dan Kamiya yang sedang terluka di seberang jembatan. Ketika dibawa ke ambulans, Morishige sempat menanyakan nasib teman-temannya. Setelah mendapat jawaban, ia menatap langit sambil tersenyum lega. Akhirnya muridnya yang tersisa bisa terselamatkan. 2 hari kemudian, Kono mulai sadar dari tidurnya. Nampaknya dia kelelahan saat berada di hutan, hingga tertidur selama 2 hari. Ayahnya terharu dan berterima kasih karena putrinya telah memilih berjuang untuk tetap hidup. Kono menanyakan bagaimana temannya, dan alangkah kagetnya dia. Ternyata yang selamat ada 5 orang. 1 murid lagi yang selamat adalah Haru. Ia benar-benar berjuang di dasar jurang yang gelap seorang diri, hingga bantuan datang. Yang membuat tekad hidupnya kuat, karena Haru berharap ia bisa pergi ke sekolah lagi bersama Kono. Mendengar itu, Kono meneteskan air matanya. Ia tidak menyangka Haru telah berjuang hidup untuknya. Di lain tempat, akhirnya Kamiya bisa bertemu dengan adik-adiknya kembali. Morishige menceritakan masalahnya dengan guru Igarashi dan memutuskan untuk menelpon orang tuanya. Ia merasa tidak boleh melarikan diri seumur hidupnya. Sedangkan Hinata mengakui segala kesalahannya di depan polisi, dan ia siap menerima apapun hukumannya. Di suatu tempat, Kono, Kamiya, Haru, dan Morishige menatap ke arah akuarium besar. Jika diibaratkan mereka seperti jenis ikan yang berbeda, walau berenang di arus yang berbeda yang tidak pernah melintas satu sama lain, namun sebenarnya mereka selalu berenang di laut yang sama. Kamu tidak perlu menjadi perenang handal atau menjadi yang nomor 1. Yang kamu perlukan hanya terus bergerak maju dengan usaha terbaikmu. Akhirnya mereka dapat menemukan arti teman yang sesungguhnya. Film pun berakhir. Banyak nilai yang dapat kita ambil dari dorama ini. Bagaimana kita diajarkan untuk bertahan hidup di hutan belantara, cara menghargai dan tidak membuli orang, serta bagaimana arti pertemanan yang sesungguhnya. Saya berharap semoga dorama ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton di channel ini, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.